Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Metopen. Dan pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang teks analisis atau analisis tulisan dalam riset di bidang PWK. Ada 3 tipe untuk teks analisis atau metode yang nanti bisa digunakan untuk menganalisis naskah-naskah. Biasanya naskahnya berbentuk dokumen, gitu kan, atau materi teknis atau materi-materi kajian. Apa saja sih yang bisa digunakan untuk menganalisis teks di bidang PWK? Kita lihat dulu definisi dari analisis teks sebagai sebuah metode riset, gitu ya. Analisis teks ini bisa dibilang tidak hanya sekedar kita membaca narasi. Jadi kita membaca tulisan-tulisannya, tetapi ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan dalam analisis teks. Yang pertama adalah ketelitian atau kehati-hatian. Yang kedua, sama seperti halnya konteks riset pada umumnya, dia harus sistematis. Lalu yang ketiga, research objectives oriented atau berorientasi pada goals atau pada tujuan dari risetnya. Biasanya tentu saja berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dimunculkan dari sebuah riset. Yang keempat adalah rinci atau detail. Ya, karena kita akan membedah eh, kata-kata yang muncul dalam teks tersebut yang nanti dipisah menjadi konten dan juga konteks. Dari 3 analisis teks yang akan dibahas tersebut itu adalah yang pertama kuantitatif konten analisis, lalu kualitatif konten analisis, dan yang ketiga adalah critical discourse analysis. Ya, analisis diskursus. 3 ini akan kita bahas apa sih bedanya dan bagaimana cara melakukannya. Tentu saja ini sebagai pengantar kepada teman-teman Bapak Ibu semua untuk mengetahui lebih lanjut terkait masing-masing metode ini. Bapak Ibu tentu saja bisa nanti mengeksplorasi lebih banyak literatur, tapi kita akan diskusi terkait dengan konsep-konsep utama dari ketiga analisis teks tersebut. Sebelum kita masuk ke detail, ini mungkin sebagai rangkuman, tetapi sengaja saya munculkan di awal supaya kita mendapatkan gambaran secara utuh dulu tentang perbedaan ketiga metode tersebut. Kemudian nanti kita bahas lagi per metodenya, kemudian kita kembali lagi ke kesimpulan di sini. Jadi yang pertama ada kuantitatif konten analisis, kualitatif konten analisis, dan kemudian discourse analisis. Atributnya pada aspek tujuan, kuantitatif konten analisis ini lebih menekankan pada what. Jadi apa sih policy-nya yang digunakan misalnya? Apa sih strateginya yang dipakai? Itu mutlak muncul dari teksnya. Sehingga nanti informasi yang digunakan memang lebih eksplisit atau melihat konten dari teksnya. Jadi sangat eksplisit pada teks yang muncul. Di kualitatif konten analisis, penekanannya tidak hanya what, tapi how. Jadi tidak hanya apa sih kebijakannya, tapi bagaimana kebijakan itu diimplementasi, strateginya ada tidak. Akan tetapi informasinya memang masih melekat pada teksnya atau masih eksplisit. Nah, nanti di discourse analisis penilaiannya memunculkan latar belakang sesuai dengan definisi dari discourse atau diskursus gitu ya, rasionalisasi, manajemen pengetahuan dan lain sebagainya. Ini tidak hanya pada what dan how,
tetapi juga why. Kenapa sih kebijakannya muncul, alasan-alasannya gitu, prosesnya. Sehingga yang diambil informasinya tidak hanya yang bersifat eksplisit, tidak hanya konten dari teks, tapi juga kita harus bisa membaca sesuatu yang implisit, yaitu konteks dari teks tersebut. Atau bisa dibilang kalau kebijakan, berarti konteks kebijakannya gimana. Kenapa dia muncul, teori-teori di baliknya apa gitu ya, mazhab-mazhabnya atau ideologi di balik kebijakan itu apa, bagaimana proses perumusan kebijakannya itu diupayakan diinterpretasi dari teks. Lalu untuk metodologinya atau cara berpikirnya di quantitative content analysis tentu saja dia pendekatan metodologinya kuantitatif. Sedangkan di kualitatif content analysis dan discourse analysis sama ya, dia menggunakan cara berpikir kualitatif. Kemudian dari sisi kedalaman, kuantitatif content analysis dia luas tapi tidak dalam, sedangkan di kualitatif content analysis dia dalam dan tidak luas, begitupun dengan discourse analysis. Untuk sampel, biasanya kuantitatif content analysis banyak atau lebih dari satu. Sedangkan di kualitatif content analysis dia lebih sedikit, ya lebih dari satu atau mungkin satu saja, jumlahnya tidak ada patennya berapa gitu, tetapi idealnya sedikit karena yang akan dikembangkan itu kedalamannya, gitu ya. Jadi kita akan lihat beberapa contoh. Lalu yang teknik analisisnya biasanya konten analisis ini ada metode menghitung frekuensi kata tersebut muncul berapa kali, kemudian keberadaan keberadaan keyword-keyword tertentu itu ada di mana biasanya gitu kan. Kita lagi ngomongin sustainability, ada nggak sih keyword soal sustainability? Nah, itu ada atau tidak adanya dimunculkan. Kemudian tendensi-tendensi yang muncul dari keyword-keyword itu apa? Dan yang terakhir adalah scoring. Jadi keywordnya dijelaskan dengan baik, nanti nilainya 2, keywordnya cuma sekali di-mention, nilainya 1, tidak ada keyword sama sekali, nanti dikasih nilai 0. Nah, itu salah satu teknik-teknik analisis dalam kuantitatif content analysis. Sedangkan yang kualitatif content analysis maupun yang discourse analysis sama halnya dengan analisis kualitatif pada umumnya, dia akan memunculkan kode-kode tematik. Ya, ada topik-topik atau klaster-klaster informasi biasanya, jadi dikategorisasi, kemudian keterkaitan. Ini bisa juga yang lebih dalam lagi kita melihat keterkaitan antar topik tersebut. Ini nanti nyambungnya ke sini, ini nyambungnya di sini, flow-flow informasi yang kita dapatkan dari teks tersebut itu kita kita restrukturisasi lagi, kita munculkan dalam bentuk informasi dan juga satu sintesis gitu ya, biasanya dengan diagram atau ya dengan apa gambar-gambar gitu ya. Yang juga cukup penting dalam analisis teks adalah kita tidak boleh lepas dari konteks dokumen. Ini beda dengan maksud saya nanti di discourse analisis terkait konteks kebijakan ya. Konteks dokumen ini adalah konteks dari teks-teks yang kita akan analisis. Ya, misalnya saya mau menganalisis dokumen RPJMD. Nah, itu konteks dokumennya saya harus tahu negaranya apa. Oke, negaranya Indonesia. Tapi kan bisa saja analisis teks yang saya lakukan RPJMD atau RPJMN-nya Bangkok. Berarti konteks negaranya adalah Bangkok, kotanya Bangkok, negaranya Thailand gitu kan. Kemudian konteks sistem pemerintahan ini kadang-kadang perlu juga. Negaranya demokrasi, negaranya mungkin lebih otoriter, kemudian sistem pemerintahannya bagaimana, apakah kerajaan, apakah presidensial dan lain sebagainya. Sistem sosial politik masuk di sana, juga waktu atau sejarah. Ini konteks-konteks luas dalam konteks dokumen. Nah, konteks sempitnya itu yang berhubungan dengan dokumennya tersebut. Ini nama dokumennya apa, jenis dokumennya apa, tujuan dokumennya apa, tahun dokumennya kapan,
kemudian bab-bab atau bagian-bagian di dalam naskahnya itu chapter-chapternya bagaimana, dan juga biasanya keterkaitan dengan kebijakan lain. Jadi saat saya sebut tadi RPJMD, nah berarti jenis dokumennya dia rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang isinya, ya tujuan dokumennya apa sih RPJMD? Tentu saja berisi dokumen-dokumen yang berisi policy-policy yang eh, menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh sebuah negara atau sebuah daerah kalau RPJMD. Kalau RPJMN berarti sebuah negara gitu kan. Tahun dokumennya 2020-2015. Oke, berarti konteks dokumennya ini dibuat sebelum 2020 atau pas 2020, berlaku 2020 sampai 2025 misalnya. Kemudian bab-bab di dalamnya apa saja, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu kita harus tahu, harus memahami konteks dokumen. Konteks dokumen dalam artian luas, ya, konteks di mana dokumen itu berlaku, negara, sistem pemerintahan, sosial politik, waktu dan sejarah, juga konteks sempit dari dokumennya, jenis dokumennya, tujuan, tahun, isi dari dokumennya, juga keterkaitan dokumen tersebut, naskah tersebut dengan kebijakan atau naskah yang lainnya. Analisis teks pada praktek perencanaan ini sebenarnya cukup banyak dilakukan, baik itu dalam proyek real ataupun riset gitu sebenarnya. Dalam perencanaan tata ruang misalnya, hal-hal yang kita analisis biasanya keserasian, konsistensi antara kebijakan yang satu dan kebijakan yang lain gitu kan. Untuk akhirnya kita masukkan dalam telaah dokumen dan melandasi rencana tata ruang yang kita buat. Itu salah satu yang kita lakukan, metodenya sebenarnya metode teks gitu kan. Walaupun memang tidak dalam rangka menguak atau menggali informasi seperti yang dilakukan dalam riset gitu ya. Mungkin lebih banyak pada akhirnya seperti konten analisis, tetapi dia hanya mengklasterisasi informasi gitu tanpa mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut. Oh, ini informasi soal mandat-mandat tentang rencana guna lahan. Oh, ini mandat-mandat tentang rencana infrastruktur, kita kelompokkan apa yang berlaku. Itu sudah satu metode yang sangat erat dengan teks. Walaupun belum mencoba menggali informasi yang lebih dalam seperti yang idealnya dilakukan dalam riset. Tetapi prosesnya sudah sistematis, kemudian penuh kehati-hatian dan rinci, ya itu sudah salah satu prinsip yang sering kita gunakan dalam analisis teks di dalam proyek-proyek pembangunan atau proyek-proyek tata ruang. Dalam evaluasi tata ruang, PK tata ruang, ini juga analisis teks sangat digunakan. Bahkan tidak hanya teks, tapi kadang-kadang gambar, ya, peta-peta, dan juga data-data itu muncul, dan sering dilakukan dengan proses yang deduktif. Nah, ini biasanya PK atau peninjauan kembali tata ruang. Ini latar belakang metodenya kental di kuantitatif konten analisis. Ya, ada protokol evaluasinya, ada metode scoringnya, apa aja yang harus dievaluasi, ini ada semua gitu kan informasinya. Ini stylenya ini kuantitatif konten analisis banget kalau kita melakukan evaluasi tata ruang atau peninjauan kembali RT RW. Sekarang kita masuk ke konten analisis, terutama ini yang kuantitatif konten analisis dulu. Jadi karakteristik umumnya sama seperti semua metode riset, pasti dia sistematis, termasuk dalam analisis teks. Ya, kita juga harus melakukan atau berproses secara sistematis dalam menganalisis teks-teks atau dokumen-dokumen. Di konten analisis, karakteristik yang kedua adalah deduktif dan juga prosedural. Ya, deduktif ini dalam artian muncul panduan-panduan, muncul protokol-protokol yang harus dilakukan berbasis teori, ya, apa saja daftar pertanyaannya, dan prosedural dalam artian, oh ini
tahap 1 yang kita harus lakukan adalah seperti ini, tahap 2 begini, kemudian teknik scoring-nya begini, teknik analisisnya begini. Nah, ini tipe di konten analisis. Jadi seperti kita melakukan analisis kuantitatif, tetapi objek kita adalah teks atau ya tulisan-tulisan tadi. Dan biasanya menariknya dia akan lebih dari satu sampel atau bahkan banyak sekali sampel, bisa puluhan. Jadi artinya nanti puluhan dokumen yang akan dianalisis biasanya akan seperti itu kalau untuk kuantitatif konten analisis. Tapi bisa juga dia berlaku untuk satu dokumen kalau analisisnya hanya sekedar membedah atau mengevaluasi, jadi kayak assessment. Kalau dia mau melihat pola, ya pola pola kebijakan yang muncul itu biasanya lebih dari satu dokumen. Tapi kalau dia mau melakukan assessment dokumen, biasanya dia bisa hanya satu dokumen. Tetapi nanti tujuan risetnya atau informasi yang dihasilkan dari riset tersebut tentu saja beda antara yang jumlah sampel dokumennya hanya satu dengan yang sampelnya banyak. Penekanan pertanyaannya pada what. Jadi apa kebijakannya, apa polisinya, apa atau berapa ya angkanya, apa strategi yang digunakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan apa tersebut itu biasanya yang lebih memandu konten analisis yang kuantitatif. Tadi karakteristik utamanya adalah deduktif dan prosedural ya. Ini jadi ciri khas utama konten analisis kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan mengidentifikasi keberadaan ada atau tidak keyword-keyword tertentu. Nah, keyword ini yang kemudian jadi informasi kita, ada nggak sih kebijakannya tentang itu. Misalnya saya mau mencari kebijakan tentang mitigasi bencana. Nah, nanti saya akan menggunakan keyword mitigasi, adaptasi, vulnerability, kemudian ya apa informasi-informasi atau keyword-keyword yang biasanya menginformasikan atau erat digunakan dalam kebijakan-kebijakan kebencanaan gitu ya, jalur evakuasi, mitigasi, adaptasi, apalagi hazard, risk, itu kan vulnerability dan lain sebagainya. Secara bahasa dia tergantung ya dokumennya, mau kita bahasa Indonesia ya berarti untuk dokumen bahasa Indonesia, tapi kalau dokumen bahasa Inggris berarti kita harus menyesuaikan keywordnya dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalau kita ngomongin RPJMD atau RTRW ya kita mitigasi, adaptasi, kemudian evakuasi. Tapi kalau kita bahasa Inggris dokumennya berarti nanti mitigation, adaptation, evacuation dan lain sebagainya. Ini disesuaikan saja dengan dokumen yang kita akan telaah gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada yang menghitung frekuensi. Berapa banyak keyword itu muncul. Mitigasi berapa kali muncul. Di mana saja munculnya. Bab 1, bab 2, bab 3. Evakuasi di mana saja muncul. Oh, di metode ada evakuasi. Kemudian di telaah data, analisis data ada kata-kata evakuasi. Di policy juga ada kata-kata evakuasi. Ini dalam rangka melihat sinkron atau konsisten tidak antara satu bab dengan bab lain. Jangan-jangan nanti di bab metode ada evakuasi, di bab data tidak ada evakuasi, di policy juga tidak ada evakuasi. Berarti evakuasi cuma muncul di bagian metode. Nah, artinya nanti dokumennya mungkin tidak lengkap dari sudut pandang data dan juga policy, dia nggak lengkap, tapi di metode dia ada. Begitupun kebaliknya, misalnya di metode tidak ada kata-kata evakuasi, di data tidak ada informasi atau kata-kata tentang evakuasi, tetapi di bagian policy ya, di bagian kebijakannya ada kata-kata tentang
evakuasi. Nah, ini juga orang akan memunculkan satu informasi dari hasil risetnya. Oke, evakuasi tidak dibahas di metode dan data, artinya tidak ada pembahasan sama sekali tentang evakuasi, tetapi dokumen ini membuat satu dokumen tentang atau membuat satu kebijakan tentang evakuasi. Nah, ini yang di quantitative content analysis hanya sampai situ, tapi di kualitatif content analysis nanti akan dibahas kenapa sih ada. Nah, kalau di quantitative content analysis interpretasinya cuman oke, berarti latar belakang tentang kebijakan evakuasi ini nggak kuat, tidak fondasinya tidak baik, tidak kuat karena di metode dan di data nggak ada, tapi di policy kok muncul. Nah, ini kan berarti proses perumusannya tidak melibatkan informasi yang konsisten dari metode sampai ke data, tapi kemudian muncul sebagai sebuah kebijakan. Nah, hal tersebut tadi yang salah satu contoh yang nomor 3 atau penekanan dan tendensi. Jadi arah keyword-nya itu mau kemana? Nah, itu yang kita lihat, tetapi masih berpegangan pada teksnya, ya, masih berpegangan pada konten dari teksnya. Tidak perlu sampai melihat latar belakang kebijakannya, proses, dan teorinya. Itu nanti masuk ke discourse analysis. Tapi di quantitative content analysis, penekanan kita lihat cuman di konteks kalimat tersebut saja, gitu ya. Jadi tidak lepas dari konten teksnya, gitu. Dan tahapan konten analisis ini paling tidak ada 5. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Tentu saja kita harus punya pertanyaan penelitian. Kedua, menentukan populasi dari dokumen, ya, dokumennya apa, kemudian menentukan sampel dokumennya. Yang ketiga adalah merancang protokol coding dan teknik analisis. Jadi keyword yang mau dipakai apa gitu. Terus nanti sistem scoringnya bagaimana, mau pakai 2 skala 0, 1 atau mau pakai 3 skala 0, 1, 2 atau 1, 2, 3. Ini semua harus dimunculkan dengan jelas, ya, karena sekali lagi sifatnya dia prosedural. Jadi semua harus mengikuti prosedur atau protokol yang sudah dirancang oleh si peneliti. Yang keempat adalah uji keandalan atau reliability. Biasanya nanti ada cross analysis. Jadi ada 2 orang yang atau disebut coder, ya. Coder itu orang yang nanti membaca teksnya, kemudian memberikan penilaian, melakukan coding, memberikan skor. Biasanya uji keandalan itu codernya lebih dari 1, ada 2, kemudian nanti ditukar, di cross gitu ya. Yang ini melakukan analisis dokumen yang sama dilakukan oleh lebih dari 1 orang, biasanya 2 orang berbeda, terus kemudian mereka akan saling bertukar, mencocokkan hasilnya satu sama lain. Kalau konsistensinya cukup besar, nanti kan dilihat perbedaannya berapa persen gitu. Nah, ini artinya codernya cukup baik. Nah, keandalan dari hasil analisisnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk uji keandalannya tidak kita bahas secara detail di sini. Nanti Bapak Ibu bisa coba lihat beberapa literatur terkait konten analisis. Di sana ada uji-uji keandalan. Uji keandalan ini memang lebih banyak digunakan pada kuantitatif konten analisis, ya, rasanya seperti sensitivity analisis lah kalau di teknik kuantitatif analisis yang lain, hampir mirip seperti itu. Lalu interpretasi hasilnya bisa disampaikan secara deskriptif, ya. Kemudian ada analisis keterkaitan juga, dan juga analisis pengaruh. Nah, deskriptif ini bisa dalam bentuk statistik deskriptif gitu ya, dimunculkan misalnya standar deviasi gitu-gitu, itu bisa. Tapi atau juga bisa menjadi bahan untuk analisis
statistik yang lebih kompleks. Jadi hasil dari konten analisis nanti kemudian dilanjutkan dipakai untuk ke analisis statistik yang lebih kompleks lagi. Lalu di mana posisi konten analisisnya, dia misalnya mendapatkan scoring, ya, hasil penilaian, skornya berapa. Nah, hasil scoringnya kemudian dibawa dalam analisis lanjutan, misalnya dengan regresi. Jadi ada satu riset misalnya melihat kualitas evaluasi, kualitas dari sebuah dokumen rencana terhadap implementasinya. Nah, dalam menilai kualitas dokumen rencana itu menggunakan ini sistem scoring. Nah, untuk melihat pengaruh antara kualitas terhadap implementasi di bawah hasil konten analisisnya, ya, hasil sistem scoringnya dibawa ke regresi, gitu. Jadi informasi dari konten analisis ini bisa dibawa kemana-mana sebenarnya, termasuk ke dalam analisis lanjutannya seperti analisis kuantitatif, regresi dan lain sebagainya. Bisa juga dilihat keterkaitan dan juga pengaruh bagaimana satu bab dengan bab lain ini saling berhubungan atau saling berpengaruh seperti yang tadi saya sampaikan. Ada keyword evakuasi di bab metode. Tidak ada keyword evakuasi di bab metode, tidak ada keyword evakuasi di bab data, tapi kok ada keyword evakuasi di bab policy. Nah, ini kita bisa melihat keterkaitan atau pengaruhnya antar bab tersebut. Kembali lagi ya, di konten analisis, scoring bisa muncul, tapi kemudian untuk mendalaminya, kita bisa lihat juga membedah tiap babnya. Jadi tendensi atau keberadaan keyword tiap babnya bagaimana. Ini bisa kita gabung semua teknik analisisnya, atau mau kita gunakan salah satu aja juga boleh. Jadi yang mana yang sedang mau kita lakukan dalam menginterpretasi hasil dari analisis teksnya. Mau menghitung jumlah keywordnya boleh, mau melihat konsistensi antara keyword di bab satu dengan bab lain boleh, kemudian dikaitkan hubungannya. Mau dua-duanya juga silahkan. Jadi memang ada banyak cara gitu ya untuk menginterpretasi hasil dari konten analisis tersebut. Contoh riset yang pernah dilakukan adalah misalnya kita mengevaluasi kualitas sebuah rencana. Di sini adalah rencana ruang terbuka hijau. Nah, research question-nya adalah sejauh mana Jakarta Local Spatial Plan membahas isu-isu ruang terbuka hijau. Nah, ini kalau kita lihat di diagram proses ini memang rigid gitu ya. Bahkan ada keywords yang dipakai apa, kemudian teknik penilaiannya bagaimana. Nah, ini yang disebut sebagai protokol atau prosedur. Jadi kuantitatif konten analisis butuh prosedur. Prosedurnya tidak hanya di sini, tidak hanya yang bagian ada panah merahnya, tapi juga di dalamnya. Nanti kayak keywordnya itu apa sih? List dari keywordnya berapa banyak? Apa saja yang memang harus kita bahas gitu. Nah, ini sebagai contoh, ini cuma contoh aja gitu. Tetapi kalau kita lihat risetnya, ini tiap indikator, tiap pembahasan ada keyword yang muncul, dan ini banyak pasti keywordnya, gitu kan. Kemudian setelah keywordnya muncul, keyword ini diubah menjadi protokol atau prosedur scoring. Nah, scoringnya di sini juga harus operasional. Ya, misalnya 0 itu bagaimana sih? 1 itu bagaimana? 2 itu bagaimana? Tentu saja dalam menilai 0, 1, 2 ini pasti akan ada interpretasi sendiri yang dilakukan, baik itu oleh penelitinya atau asisten penelitinya gitu ya, 0, 1, 2. Maka dari itu uji validitas, uji reliability ya, uji keandalan itu perlu dilakukan di sini. Lalu yang selanjutnya misalnya kita hasil scoringnya kita akumulasi gitu, kita tambah-tambah tergantung metode yang mau kita lakukan seperti apa. Terus kemudian kalau mau ada scoring lagi ini bisa dilakukan. Jadi ini ada 2 kali scoring di sini. Nah, scoring yang kedua ini yang pertama menggunakan 3 skala ya, 0, 1, 2 untuk melihat
kedalaman dari keyword yang dibahas di dalam spatial plan tersebut. Kemudian ini operasionalnya 012. Setelah dijumlahkan total, penelitian ini kemudian melihat konsistensi antar tiap bab tersebut, konsisten atau enggak. Nah, hasil konsisten atau enggaknya dilihat dari hasil yang tadi, hasil sebelumnya. Nah, kalau konsisten kemudian dapat nilai 1, kalau tidak konsisten dapat nilai 0. Nanti kan ada kriterianya. Oh, kriteria tentang misalnya tentang tentang metode dia nilainya 2. Terus tentang apa nilainya 3. Tentang policy nilainya 1 karena mungkin tidak banyak policy-nya gitu kan. Nah, nanti tiap bab tersebut bisa muncul lagi konsistensinya bagaimana. Oh, konsistensinya kalau tidak konsisten 0, kalau konsisten 1. Nah, ini informasi-informasi seperti ini harus muncul dalam kuantitatif content analysis. Dia bisa cuman 1 kali scoring, tapi dia juga bisa scoring berlapis, ya 2 kali atau dua fase scoring itu bisa ada yang bahkan sampai beberapa kali scoring untuk melihat sintesisnya lebih digeneralisasi lagi gitu. Di sini yang dilakukan hanya 2 kali atau 2 lapis scoring. Ini misalnya ya ini skor yang dengan angka tadi 1, 2, 0 menggunakan 3 skala, ini skor yang menggunakan 2 skala atau kita sering nyebutnya sebagai skala biner ya 0 atau 1. Biasanya merepresentasikan konsep atau penilaian ada atau tidak ada, yes no gitu ya, yes no, ada tidak, atau kalau diangkakan 0 1. Nah, di sini dimunculkan dalam bentuk strip dan juga titik hitam. Contoh riset yang lebih kompleks lagi dengan kuantitatif content analysis dilakukan oleh Liles, Burke, dan juga Smith. Mereka membahas soal pembandingan antara local hazard mitigation plan, ya perencanaan mitigasi bencana di 6 states di USA. Berapa jumlah sampel yang mereka pakai? Mereka menggunakan 175 dokumen rencana, ya, to content analyze mitigation plan. Dia ini sahih menggunakan content analysis yang sangat kuantitatif, sehingga nanti dalam penilaian plan quality-nya, jadi mereka melakukan evaluasi atau assessment plan quality. Dalam melakukan assessment-nya ini mereka menggunakan content analysis dan jumlah yang di-assess adalah 175 dokumen. Nah, ini research question ya, bisa Bapak Ibu cermati kalau tertarik melakukan kuantitatif content analysis dengan jumlah sampel yang banyak. Misalnya mau melihat pola satu Indonesia gimana sih membahas tata ruang terkait dengan bencana alam gitu ya. Jadi kita lihat ada nggak sih bencana di RT RW kabupaten, misalnya Aceh Selatan, nanti mana kabupaten mana lagi, kabupaten di Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, itu diambil sampelnya kabupaten-kabupatennya itu, kemudian dilihat RT RW-nya bagaimana pola-pola yang muncul terkait dengan mitigasi dan adaptasi bencana, tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim misalnya. Itu kalau mau melihat pola satu negara gitu ya, jadi menilai mewakili pola yang muncul di dalam sebuah negara, trennya gimana. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang variabelnya atau indikator ya bisa dibilang kriteria gitu ya, kriteria yang akan dinilai oleh mereka. Kemudian ini di generalisasi menjadi state ya, walaupun di dalam state-nya tetap ada sampel-sampel berupa dokumen, misalnya dokumen kota atau kabupaten lah. Jadi kabupaten di bawah provinsi California gitu.
kabupaten di bawah state California itu apa aja, kabupaten di bawah Florida apa aja, kemudian ini diambil angka rata-ratanya biasanya, kemudian dilakukan analisis statistik yang tidak terlalu kompleks biasanya ya, cuman lihat p-value-nya, kemudian ya dalam rangka melihat validitas gitu. Ada yang pakai sensitivity, ada yang pakai p-value, ada yang hanya sekedar standar deviasi dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis atau melihat validitas dari angka-angka tersebut ya, dari hasil-hasilnya. Kita masuk ke kualitatif content analysis. Kalau di kuantitatif content analysis, karakteristiknya dia lebih deduktif dan sangat prosedural, ya, protokolnya jelas, tahap-tahapnya harus yang diikutin apa aja, dan secara teori juga harus lengkap dulu pembahasan daftar pertanyaannya gitu, daftar kriterianya, daftar variabelnya. Di kualitatif content analysis dia lebih bersifat induktif dan eksploratif. Walaupun kadang-kadang dilakukan lebih dari satu sampel juga, meskipun ada juga yang melakukan kualitatif content analysis ini menggunakan satu sampel. Kemudian yang menjadi penekanan dalam kualitatif content analysis adalah what dan how, gitu ya. Jadi polisinya apa saja dan bagaimana arahan dari teks tersebut, ya, arahan kebijakan atau arahan polisinya. Strateginya apa saja dan bagaimana strategi itu disampaikan kepada publik, kemudian diikat menjadi satu kebijakan yang action oriented di publik gitu. Nah, ini what dan how. Jadi tidak hanya apa dokumennya, tapi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan itu dijalankan, tetapi semua tetap harus melihat teksnya, masih mengacu pada konten dari teksnya. Nah, yang membedakan kuantitatif content analysis dan kualitatif content analysis di situ. Ada how yang harus dielaborasi lebih lanjut berbasis pada teks gitu. Nah, ini mirip dengan analisis kualitatif gitu ya. Kita tetap pakai coding-coding, keyword-keyword, sama juga dengan yang kuantitatif analisis. Sebenarnya hampir semua hal yang berkaitan dengan teks atau kualitatif information itu biasanya akan menggunakan coding kata. Konten analisis ini kan memang yang informasi yang kita kembangkan itu atau yang kita analisis itu kan berasal dari teks. Sedangkan analisis kualitatif atau pendekatan-pendekatan kualitatif yang lain seperti studi kasus dan lain sebagainya berdasarkan interview. Tetapi kembali lagi interviewnya itu pasti akan diubah menjadi script, ya, menjadi tulisan. Nah, dalam mengidentifikasi tulisan yang berasal dari hasil interview itu dengan coding, ya, atau dengan ya ini keyword-keyword semacam ini. Jadi teknik-teknik analisis kualitatif itu yang basisnya sebenarnya teks, baik itu teks murni ya seperti konten analisis, discourse analisis, ataupun teks yang dihasilkan dari hasil interview seperti studi kasus dan lain sebagainya, itu biasanya akan sama menggunakan teknik coding kata atau keyword coding. City atau pakai Y bisa pakai I kalau kita mau melihat city-nya ada S-nya. Jadi biasanya dikasih bintang. Sustain kalau mau kita melihat keyword-keyword terkait sustainability. Ya. Commune kalau kita mau melihat informasi terkait community, komunal dan lain sebagainya. Nah, dari keyword-keyword tersebut biasanya nanti akan diklasterisasi atau juga dikategorisasi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman ini sudah mendapatkan materi tentang kualitatif approach gitu ya, kualitatif method dan lain sebagainya. Ini
Mudah-mudahan ini sudah ada di bayangan bagaimana kita melakukan keyword coding dan juga melakukan kategorisasi atau clustering informasi-informasi yang kita dapatkan berupa teks. Kembali lagi, baik itu teks yang memang murni berasal dari dokumen ataupun teks yang dari interview. Ya, kalau di konten analisis, teksnya hanya boleh murni dari dokumen, tidak boleh dari hasil interview, karena itu akan mengaburkan, membiaskan informasi yang kita terima. Sekali lagi saya tekankan, dalam konten analisis, baik itu yang kuantitatif ataupun yang kualitatif konten analisis, informasi teksnya hanya murni boleh dari dokumen-dokumen tertulis, tidak boleh dari interview, ya, tidak boleh dari interview atau informasi-informasi verbal itu. Dan teks ini kadang-kadang ya berupa potongan-potongan kalimat, itu nanti jadi sumber informasi. Jadi cara kita menampilkannya ini ya mirip seperti analisis kualitatif. Kita akan, kalau analisis kualitatif yang umum, yang dari interview kan kita akan ambil penggal kata atau penggal kalimat dari si responden. Nah, kalau di kualitatif konten analisis, ini yang diambil adalah penggal kalimat dari naskahnya, ya, dari dokumennya. Lalu tahapan konten analisis kualitatif ini apa sih? Yang pertama tentu saja pertanyaan penelitian menjadi mutlak penting, ya. Ini hampir semua riset karena dia yang akan memandu kita merumuskan langkah-langkah selanjutnya secara konkret seperti apa. Lalu yang kedua, ini adalah pertanyaan turunan dari pertanyaan penelitian tersebut. Nah, dua hal ini akan jadi pemandu kita dalam menggali data dari teks-teks yang kita analisis, ya. Pertanyaan penelitian tentu saja kita mau ngapain sih, dia kan menjadi tujuan riset kita. Terus pertanyaan turunannya, dokumennya apa dan bagaimana dokumen itu disampaikan gitu ya, dijelaskan dalam sebuah dokumen. Nah, saat kita bilang kebijakannya apa, nah ini harus dibedah lagi, pertanyaan penelitiannya bisa diturunin lagi sesuai dengan keyword. Nanti jadi yang dia akan balik lagi ya, tidak hanya sampai 2 sebenarnya, 1, 2, 3, 4 ini. Ini tahapannya akan berulang dalam artian kita akan menyesuaikan. Karena sifatnya induktif ya dan eksploratif, tentu kita akan selalu menyesuaikan pertanyaan, dokumen, keyword sampai teknik analisisnya. Jadi misalnya tadi kebijakan apa yang akan dikembangkan atau kebijakan apa yang dibahas dalam dokumen ini. Nah, kebijakan itu nanti di bawahnya macam-macam, kebijakan lingkungan, kebijakan sosial, kebijakan lingkungannya juga lebih detail lagi, kebijakan RTH, kebijakan pengelolaan sungai. Nah, itu harus didetailkan sesuai dengan tujuan riset kita. Jadi pertanyaan panduannya itu tetap harus kita munculkan detail-detail di bawahnya. Tidak hanya sekedar what policy and how they implement the policy, gitu ya. Tidak hanya apa polisinya dan bagaimana policy tersebut diimplementasi, tapi polisinya itu apa sih? Itu harus kalau bisa diturunkan lagi. Oh, policy tentang pengelolaan air, oh policy tentang pengelolaan bencana, itu harus didetailkan. Kemudian kita tentukan dokumen yang tepat. Nah, ini ya kita harus tahu kita mau menggali dokumennya dari mana, RPJMD, kemudian apakah RPJMD-nya yang materi teknisnya, analisisnya, kemudian ada perdanya, RT/RW juga gitu, ada perdanya, ada materi teknisnya, juga mungkin kajian-kajian lain yang mendukung RPJMD dan mendukung RT/RW. Ini yang harus kita telaah secara cukup hati-hati, dan dalam menentukannya kita harus tahu konteks riset kita tentu saja, kemudian konteksnya dengan kecocokan dokumen-dokumen yang kita gali,
Artinya kita lihat juga konteks sempit dari dokumennya ya. Konteks sempit dari dokumennya berarti jenis dokumennya apa, nama dokumennya, tujuan dokumennya, isi dokumennya, dan hubungan antar beberapa dokumen tersebut. Itu kita harus pahami. Kemudian yang ketiga, kita susun protokol coding versi kualitatif. Ya, artinya ada keyword yang muncul di sana, evakuasi, mitigasi, air sungai, pengelolaan air, pengelolaan vegetasi, pengelolaan RTH, ya, tergantung keyword-keywordnya apa yang sedang memang kita bahas dalam pertanyaan penelitian kita dalam konteks riset kita. Lalu kita analisis teks yang berasal dari dokumen nomor 2 maksudnya, ya. Jadi di dokumen-dokumen yang sudah kita lihat mau pakai dokumen yang mana, RT/RW, RPJM, dan lain sebagainya, itu kita analisis teksnya. Nah, ini biasanya ada bantuan software. Kita bisa menggunakan bantuan software atau aplikasi untuk yang kualitatif analisis kayak NVivo, Atlas, itu beberapa software yang bisa digunakan untuk membantu kita menganalisis teks, baik itu teks dalam bentuk dokumen langsung ya, dari dokumen langsung, ataupun teks yang berasal dari hasil interview atau sering disebut sebagai script interview gitu. Dan karena bersifat induktif dan juga eksploratif, kadang-kadang dokumennya nambah di tengah jalan, dan ini bisa saja terjadi. Asalkan dokumen yang ditambah tersebut memang tidak lepas konteks dari dokumen sebelum-sebelumnya. Artinya ada hubungan, ada keterkaitan yang erat kenapa dokumen itu juga kita analisis, kita jadikan sebagai dokumen yang dibahas gitu ya. Tadi misalnya kita pakai RT/RW aja. Oh, ini kayaknya RT/RW doang nggak cukup nih. Kita harus lihat RPJMD-nya. Nah, berarti kita ambil dokumen RPJMD, kemudian itu pun harus kita jelaskan bab mana yang di dalam RT/RW, bab mana yang di dalam RPJMD. Jadi sekali lagi ya, konteks sempit naskahnya itu harus kita benar-benar pahami. Ya, dari latar belakang, dari nama dokumen, tujuan dokumen, bab-bab di dalam dokumen, itu kita harus tahu gitu konteks-konteks tersebut supaya tidak mengubah interpretasi atau memberikan bias dalam informasi yang kita dapat. Lalu yang kelima adalah tentu saja interpretasi hasil analisis. Ini seperti yang dilakukan pada umumnya di analisis kualitatif, ya, dia ada analisis topik, tema, dan juga bisa sampai ke analisis keterkaitan network. Jadi ada clustering, ada klasterisasi informasi, dan juga clustering topik, sampai kemudian bagaimana klaster-klaster tersebut itu atau kategori-kategori tersebut itu berkaitan satu sama lain. Itu bisa kita jelaskan di dalam analisis kualitatif. Ini beberapa contoh yang buku atau literatur lah ya yang berkaitan dengan konten analisis. Ada buku dan juga ada artikel ilmiah. Nah, kita coba lihat di sini apa sih bedanya kuantitatif konten analisis dengan kualitatif konten analisis. Ini secara umum ya, konten analisis yang kuantitatif dia deduktif. Artinya dia sangat mengacu pada riset-riset atau literatur sebelumnya, kemudian perumusan variabelnya gitu itu juga harus berbasis pada hipotesis yang jelas, berbasis pada teori yang sudah ada. Sedangkan induktif dia lebih bebas meskipun tetap harus dipandu oleh research question. Ya. Tetapi tidak seketat di deduktif. Artinya kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mungkin belum
atau aneh gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sedikit out of the box gitu. Dan lain-lain ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat beda antara kuantitatif dan kualitatif konten analisis. Kita masuk ke yang ketiga yang disebut sebagai discourse analysis. Ada yang nyebutnya sebagai critical discourse analysis. Akar dari metode ini adalah keilmuan linguistik, ya, artinya keilmuan bahasa, dan paling sering digunakan dalam kajian kebijakan atau policy studies, ya, termasuk policy spatial policy, ya, RT/RW, RDTR dan lain sebagainya, dan mungkin policy spasial yang lain juga masuk di dalamnya. Discourse analysis melihat teks di dalam sebuah kebijakan sebagai produk dan dibentuk oleh proses kerja dari elemen yang beragam, ya, sesuai dengan arti dari diskurs atau diskursus itu. Kalau kita lihat di KBBI adalah cara mengorganisasi pengetahuan, ya, atau rasional di balik sebuah kebijakan. Artinya nanti yang bisa kita lihat ya sistem pemerintahan, sosiologi dari kebijakannya, ideologi kebijakannya, hukum pendidikan dan lain sebagainya, hingga akhirnya menghasilkan sebuah teks kebijakan, ya. Jadi adanya kalimat kebijakan, kegiatan yang akan dilakukan bla 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 bla, atau kebijakannya minimal RTH 30% dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu tuh dibentuk oleh proses kerja yang kompleks, ya. Ada sistem hukum, ada sistem sistem ideologi, ada teori-teori yang melatar belakangi dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau diungkap dalam discourse analysis atau analisis diskursus, ya. Nah, ini memang pada akhirnya informasi-informasi implisit, ya, informasi-informasi yang tidak langsung berkaitan di teksnya itu coba diungkap, sehingga yang muncul dalam discourse analisis tidak hanya what and how, tapi juga why, ya, informasi implisitnya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih kajiannya muncul bilang seperti ini? Kenapa sih ini? Nah, why ini nanti bisa coba kita ungkap dalam discourse analysis. Nah, ini yang menjadikan discourse analysis istimewa, karena dia tidak hanya membedah kebijakannya, tapi konteks kebijakan. Nah, ini bukan konteks dokumen, ya. Jadi konteks dokumen tetap dipakai, alias di what and how itu konteks dokumen dipakai. Tetapi di discourse analysis, why ini membedah konteks kebijakannya. Nah, artinya bukan cuma dokumennya, tapi kebijakan secara utuhnya itu latar belakangnya apa, tujuan kebijakannya apa, goals, ya, indikator capaian kebijakannya itu mau kemana, tata kelola kebijakannya itu bagaimana, siapa sih yang ngeluarin kebijakan ini, apakah kebijakan yang dikeluarkan kementerian atau gabungan beberapa kementerian, gitu kan. Kalau di daerah berarti stakeholders-nya siapa yang berperan cukup signifikan dalam pengeluaran kebijakannya dan lain sebagainya. Ini bahan kajian yang menjadi utama dan memang ingin diungkap oleh discourse analysis. Dan ini kurang lebih gambaran yang tadi saya bilang bagaimana discourse analysis itu memang melihat bahwa teks itu diciptakan dari dari kompleksitas yang lebih luas lagi. Jadi dari proses kerja satu atau beberapa entitas masyarakat atau disebut sebagai socio-cultural practice atau society gitu kan. Kemudian dilegitimasi lewat institusi, kemudian institusi mengeluarkan discourse practice atau discursive practice gitu ya. Kemudian akhirnya jadi teks. Jadi proses akhirnya kebijakan itu menjadi sebuah naskah, menjadi sebuah kalimat itu ternyata kan memang banyak prosesnya, ya.
Ya kayak kalau kita mau membahas UU Cipta Kerja itu, kalau kita mau bahas teks dalam UU Cipta Kerjanya, satu pasal saja, itu mungkin nanti bisa terbedah sampai society-nya. Artinya dalam satu pasal tersebut siapa yang berperan, siapa yang nanti dapat keuntungan. Ini arahnya kemana sih teks satu pasal ini? Kenapa kok bilang begini, nanti menguntungkan siapa dan seterusnya, itu kan akan meluas. Nah, informasi yang luas tersebut adalah informasi-informasi implisit yang tidak muncul dari teksnya. Nah, itu yang mau dibedah, diungkap dari discourse analisis tentu saja. Nah, ini kalimat pertamanya menjadi kunci kita ya. Basic assumptions of discourse analysis is that language profoundly shapes one's view of the world and reality, instead of being only a natural medium mirroring it. Artinya kata itu tidak cuma sekedar representasi dari konten kalimatnya gitu ya, tetapi di balik itu ada view, ada mazhab, ada ideologi, ada latar belakang, ada tujuan dari pihak-pihak yang kemudian menelurkannya menjadi sebuah teks. Nah, ini memang cukup kompleks ya melihat discourse analisis, tapi saya rasa tetap logis karena apa yang diucapkan, apa yang dimunculkan dalam kebijakan yang berupa kalimat tersebut, tentu saja ada latar belakangnya. Nah, meskipun kadang-kadang orang yang senang discourse analisis, kemudian seringkali dicap orang-orang yang senang konspirasi gitu ya. Tetapi kan sebenarnya proses mengungkapkan informasi-informasi tersebut itu ilmiah, sistematis, ada prosedurnya. Nah, informasi implisit itu kemudian kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang mungkin kurang nyaman didengar gitu, atau penuh muatan eh, muatan apa muatan politik yang juga persepsinya negatif gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin melatar belakangi kemunculan kebijakan itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang baik, tidak sesuai dengan prinsip policy making yang baik gitu. Tapi itu justru istimewanya dari discourse analysis. Dan ini beberapa contoh artikel yang bisa kita acu terkait discourse analysis dan juga urban planning atau spatial planning. Ini juga ada discourse analysis di environmental policy. Ini juga menarik artikelnya. Dan kita lihat ke karakteristiknya ya. Karakteristik dari discourse analysis tentu saja dia induktif dan kualitatif pastinya. Ya, sangat kualitatif, bahkan tidak sekedar membahas teksnya, tapi konteks dari kebijakan teks tersebut. Ini yang tadi selalu saya tekankan, kekuatan dari discourse analysis. Tapi nanti pada akhirnya secara teknis, itu teknik analisisnya itu mirip dengan analisis kualitatif. Ya, kita tetap melakukan coding dulu, tapi kemudian dari hasil codingnya bisa kita munculkan informasi-informasi yang sifatnya implisit gitu ya. Jadi bagaimana coding-coding itu kemudian dikaitkan dengan teori-teori, ditarik dengan teks-teks lain ya, konteks-konteks kebijakan yang berhubungan dengan teks-teks, misalnya kita dapat informasi dari berita, kita dapat informasi dari notulensi atau minutes of meeting-nya rapat DPR ya. Jadi kita membahas, misalnya katakanlah tadi membahas UU Cipta Kerja, kemudian kita mau bahas satu pasal, lalu kita lihat minutes of meeting-nya DPR. Jadi ada teks lain yang memang perlu kita dapatkan dalam discourse analisis, dan utamanya teks lain tersebut itu justru informasi-informasi yang melatar belakangi perumusan kebijakannya. Jadi seperti hasil berita acara, notulensi, apalagi minutes of meeting dan lain sebagainya, itu yang juga harus kita dapatkan. Nah, ini jadi kita seperti melakukan
analisis kualitatif yang mendalam, tetapi melalui teks-teks aja, gitu, kurang lebih gitu. Dan pasti akan meluas informasinya. Jadi seperti akhirnya nanti metode samplingnya ya atau metode pencarian respondennya mirip snowball, tapi snowballnya bukan ke orang tapi ke dokumen yang lain. Itu kurang lebih gambarannya. Terus dalam menganalisis merestrukturisasi klasterisasinya kita bisa dengan storyline ya, ini salah satu cara kita mengorganisir informasinya dari teks-teksnya. Kemudian ada kalau storyline ini ya mirip cluster ya, mirip mirip apa kategorisasi gitu atau perumusan informasinya ke dalam satu cluster-cluster atau kategori-kategori informasi. Tahapannya mirip dengan kualitatif konten analisis, ya, merumuskan pertanyaan, kita punya panduannya, kemudian menentukan dokumen. Nah, menentukan dokumennya kita cari dokumen yang mana, kemudian kita susun keyword atau coding protokolnya sampai kemudian interpretasi hasilnya. Nah, yang nomor 3, 1, 2, 3, nomor 2 dan 3 ini tentu saja dia akan berulang ya, 2, 3, 4. Bahkan dokumen yang tadi kita gunakan itu bisa bertambah sejalan dengan proses yang kita lakukan. Contoh riset ini ada Water Justice, Analysis of Local Climate Change Responses from Southeast Queensland, menggunakan 3 sumber teks analisis. Di sini yang digunakan adalah discourse analysis. Nah, ini kira-kira variabelnya atau question panduannya gitu ya. Ada local climate, apa yang akan dibahas. Nah, ini lebih detail lagi tentu saja. Ini lebih detail lagi. Nah, ini yang menarik di sini ada ini explicit dan subtle. Nah, ini yang salah satu ciri khas dari discourse analysis. Sesuatu yang sangat eksplisit bisa muncul, tapi sesuatu yang sifatnya implisit juga bisa kita ungkap. Nah, ini yang kemudian jadi ciri khas dari discourse analysis. Ini contoh bagaimana kita melaporkan hasil dari riset kita di discourse analysis. Ya, hampir sama, kita menggunakan kutipan-kutipan kalimat biasanya. Kita kembali ke sini. Silakan dicermati lagi perbedaannya seperti yang tadi kita bahas di awal. Kemudian Bapak Ibu bisa kaitkan dengan detail-detail informasi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa memilih mau pakai teks analisis yang mana ya, yang kuantitatif, kualitatif, atau mau yang cukup mendalam ke discourse analisis. Ini referensinya yang bisa Bapak Ibu acu. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga memberikan gambaran awal tentang teks analisis sebagai metode riset di bidang PWK. Silakan Bapak Ibu mendalaminya ke beberapa referensi ini, kemudian nanti digunakan untuk memilih metode yang tepat dalam tesis Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.